Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan interpersonal tentang simpati dan empati. Apa sih simpati dan empati itu? Simpati adalah perasaan peduli dan perhatian pada seseorang. Simpati tidak melibatkan perspektif bersama atau emosi bersama. Dibandingkan dengan rasa kasihan, simpati menyiratkan rasa yang lebih besar pada bersamaan dengan keterlibatan pribadi yang lebih mendalam. Sedangkan empati adalah saat Anda menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi kesedihan bersama. Empati adalah kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Ini melibatkan sudut pandang, emosi, dan kesulitan yang dialami seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simpati. Simpati dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, simpati ingatan. Simpati ingatan merujuk pada memori kita sendiri, yaitu mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan situasi yang diamati pada pengalaman orang lain. Contohnya misalkan EX pecandu narkoba yang menjadi penyuluh pada pusat rehabilitas. Yang kedua, simpati imajinatif, yaitu meliputi perujukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Contohnya, reaksi ketika seseorang menceritakan selamat dari kecelakaan yang fatal yang belum pernah kita alami. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan empati. Cara mengembangkan empati yang pertama adalah bisa mengasumsikan perbedaan. Kita menerima bahwa kita bisa saja berbeda menghadapi situasi yang berbeda, maka kita akan membayangkan pikiran dan perasaan kita dari perspektif yang lain. Yang kedua, mengenal diri. Mengenal diri kita secukupnya, sehingga dimungkinkan peneguhan kembali identitas individual secara mudah. Yang ketiga, menunda diri. Penundaan diri diperlancar dengan mengetahui batas-batas diri sendiri. Jika pengetahuan diri tidak baik, malah akan mengarah pada egosentrisme. Yang keempat, melakukan imajinasi terbimbing. Agar empati interpersonal terjadi dengan baik, kita harus membiarkan imajinasi dibimbing ke dalam pengalaman orang lain. Dan hal ini berarti kita sedang berpartisipasi secara imajinatif pada pemecahan masalah yang kreatif. Atau bisa dengan kata lain, perlakukanlah orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Yang kelima, membiarkan pengalaman empati. Jika kita membiarkan imajinasi kita dibimbing ke dalam diri orang lain, seakan-akan kita sedang mengalami orang itu adalah diri kita sendiri. Perasaan pengalaman empati bersifat sekaligus dikenal dan asing. Dikenal karena pengalaman tersebut kita ketahui, tapi asing karena pengalaman itu milik orang lain. Dan yang terakhir, meneguhkan kembali diri. Kegagalan dalam berempati dapat berakibat pada kehilangan identitas. Empati interpersonal membiarkan penundaan identitas secara terkendali dan sementara untuk mencapai tujuan khusus, yaitu memahami orang lain. Selanjutnya, konsep manusia antar budaya, yaitu orang yang telah mencapai proses antar budaya, yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter-parameter psikologis suatu budaya. Selanjutnya kita akan membahas identitas etnik. Yang pertama, pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karyawan sastra itu sendiri. Yang kedua, pendekatan subjektif, yaitu proses di mana orang mengalami atau merasakan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok etnik dan diidentifikasikan sedemikian oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir, perubahan etnik. Melalui proses adaptasi timbal balik, identitas masing-masing kelompok mengalami perubahan. Nah, apa saja sih model perubahan etnik itu? Model perubahan etnik. Yang pertama, akulturasi,
yaitu kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung. Perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah suatu kondisi di mana terjadi pembaruan dan kebudayaan yang sertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli serta menghasilkan kebudayaan yang baru. Dan yang terakhir adalah akibat, yaitu kelompok minoritas yang kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih cara membaca bahasa tubuh. Adapun isyarat yang dapat disampaikan untuk membaca isyarat tubuh yaitu dengan yang pertama alis mata, yang kedua tangan, yang ketiga beradu pandang dengan mata orang lain dan berpaling, dan yang terakhir mengubah posisi duduk. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa tubuh. Yang pertama latar belakang etnik, yang kedua kelas sosial, dan yang terakhir gaya pribadi. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai keterampilan interpersonal tentang simpati dan empati. Salah kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.